dari dulu sampai sekarang sama seperti Malaysia juga, sama seperti hubungan Brunei dengan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rais Rinaldi. Saya mengundang salah satu penulis Brunei Darussalam yang cukup ternama, Bunda Sonjakan, menghadirkan pandangan tentang bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa Brunei dan bagaimana sebenarnya konstruksi pikiran seorang Sonjakan, penulis Brunei tentang perdamaian ASEAN secara khusus atau perdamaian dunia. Ternyata sulit sekali buat kita menentukan tanggal, jam hanya untuk ngobrol, padahal kita ngobrol via Zoom, bukan bertemu tatap muka. Tetap susah juga, Bunda. Atur jadwal. Masing-masing sibuk, masing-masing dengan kegiatan masing-masing, aktivitas masing-masing ya, Rios. Oke, Bunda, di Brunei sedang ramai apa? Iya, sekarang kami sedang menyambut Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Jadi kami mempunyai banyak acara-acara keramaian, acara-acara keraian di 4 daerah Brunei Darussalam nih, di Tutong, Temburong, Bandar Seri Begawan, terutama sekali di Bandar Seri Begawan, dan semalam ada di Temburong. Jadi kebetulan semalam Bonda ada persembahan pentas, jadi Bonda selaku skrip dan pengarah, jadi terpaksa turun juga untuk menyaksikan pementasan drama Alibaba semalam di Bandar Seri Begawan. Jadi alhamdulillah sangat sukses sekali, syukur alhamdulillah. Tahniah Bunda, selamat buat kerjanya, selamat untuk semuanya. Bagaimana terhadap kesusastraan bahasa di Brunei? Apakah mereka juga ikut berkembang atau ada percampuran antara banyak sekali budaya di Brunei, kemudian kondisinya sekarang seperti apa, Bunda? Ya, sebenarnya di Brunei seperti negara-negara lain juga memang ada percampuran, kehadiran budaya negara lain ya, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun Filipina. Kita tidak terkecuali. Ini adalah perkara yang lumrah. Tetapi alhamdulillah kami sangat bersyukur di Brunei, sebab di Brunei ini perkembangan bahasa kami di Brunei Darussalam ini, maksud saya muda-mudinya ataupun belianya ataupun remajanya sangat mengambil perhatian dan menitik beratkan bahasa Brunei. Yang ini tentu sekali adalah dengan usaha yang begitu gigih daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Dewan Bahasa yang memainkan peranan yang penting. Bahasa di Brunei ini artinya adat, tradisi, budaya sangat dijaga dan dihormati. Nanda sekarang mau teruskan, apa yang membuat Bunda kemudian begitu menyukai dunia sastra? Orang kan boleh buat hal lain lah, Bunda. Suatu soalan subjektif. Ini suatu soalan yang bagi saya ini suatu soalan yang besar. Bonda sudah beberapa kali Bonda mau berhenti sebab Bonda rasa sudah macam capek. Macam capek. Tulis. Kadang-kadang Bonda memikir, aku ini sebenarnya menulis cari apa ya? Kita pernah pada tahap-tahap tertentu seperti itu dulu. Bonda berpikir begitu. Kemudian Bonda berpikir untuk berhenti. Bonda tidak ingin menulis. Bonda mau rehat-rehat saja. Sudah tidak mau pikir-pikir tulis. Bonda mau santai-santai sajalah. Ya di rumah sendiri-sendiri, nyanyi-nyanyi, karaoke gitu-gitu. Tetapi jiwa Bonda tuh kalau ada sesuatu dorongan dari dalam ataupun mungkin ilham daripada Tuhan yang mencetuskan pemikiran jiwa kita berkata-kata, pikiran kita berkata-kata, kita memandang sekeliling, kita memandang alam, kita memandang segala-galanya yang tentang hidup dan kehidupan. Saya rasa itu yang mendorong jiwa saya untuk menulis. Kemudian Bonda suka nyanyi-nyanyi, walaupun mungkin suara Bonda tidak berapa bagus begitu,
Kalau tidak salah, Bunda ini mengenal begitu banyak lagu daerah di Indonesia. Boleh menyanyikan beberapa lagu, Bunda? Kebanyakan lagu-lagu Indonesia ini kan kalau dari kecil Bonda sudah biasa dengar, sebab kalau di sini memang banyak lagu Indonesia, ada CD, ada karaoke-nya. Bonda memang sudah selalu dengar dan banyak lagu-lagunya yang bila kita dengar, Bonda suka lagu-lagu asli ya, seperti keroncong, apa namanya, lagu Sumatera, lagu Jawa, Gambang Suling. Kalau lagu Sunda, Es Lilin. Kalau lagu Minang, Bonda suka yang lagu Udah tuh. Udah kan dirantau orang, pulanglah udah. Bonda sebenarnya kalau lagu keroncong, Bonda banyak yang Bonda hafal dulu. Sekarang sudah lupa, cuma ada tinggal macam jembatan merah sungguh indah. Itu jembatan merah ya. Bonda sudah lupa sedikit ada. Dan satu lagi Bonda suka lagu banyak sekali lagu Indonesia keroncong yang Bonda suka. Lagu apa nama dia, Solo. Begawan Solo, Riwayatmu dulu. Itu lagunya, itu bagus sekali lagunya. Bonda suka lagu Indonesia ini. Kalau kita hayati, selain daripada seni kata lagunya yang mulus, cantik, kemudian iramanya begitu, bagi Bonda iramanya begitu bagus sekali, damai. Dia bisa meresap ke dalam perasaan kita. Dia boleh membangkitkan perasaan kita. Bonda waktu itu banyak teman-teman dari kedutaan Indonesia di sini, ya. Jadi ngajak sama Bonda, yuk ke situ. Bonda ikut teman kan, rasa asik gitu, ya, ke sana nyanyi. Lah lama-lama Bonda banyak dapat lagu Indonesia. Royce asal dari mana? Rois kan Banten. Banten apa? Jawa? Sunda? Bunda pernah dengar lagu Antara Anyer dan Jakarta? Kita jatuh cinta antara Anyer dan Jakarta. Anyer itu adalah Banten. Bagian Itu baru tahu Bunda. bagaimana hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa Brunei, sastra Indonesia dengan sastra Brunei? Hubungannya seperti apa bagi Bunda? Dari dulu sampai sekarang sama seperti Malaysia juga, sama seperti hubungan Brunei dengan Malaysia, juga dengan Indonesia, semuanya berjalan dengan baik, sejajar. Semuanya dari dulu sampai sekarang, apa yang Bonda ketahui, semuanya berjalan dengan baik dan ada persefahaman. Ada persepahaman yang saling memahami, saling mengakrabi. Sama juga seperti Malaysia dengan Indonesia juga macam tu ya, dan dengan Brunei juga tidak terkecuali. Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia kemarin kan bergadu ya, klaim. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak perlu dihadapi secara tegang ya, antara satu dengan yang lain, karena ya katakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, oke lah dia bernama bahasa Indonesia. Adapun di Malaysia bahasa Melayu, di Brunei bahasa Melayu Brunei dan sebagainya, itu semua Nanda pikir masing-masing berpegang pada undang-undang negaranya masing-masing. Paling macam itu lah, ya? Iya betul. Iya betul. Sekarang iya. Pesan untuk anak-anak muda di ASEAN, tidak hanya di Brunei, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh ASEAN, khususnya di dunia sastra. Iya, seperti biasa pesan saya kepada anak-anak muda di mana-mana saja berada, terutama di kawasan kita nih, Nusantara nih, sebab sastra ini sebenarnya sesuatu yang indah. Sastra ini sesuatu yang indah. Dengan sastra kita dapat membina persahabatan dengan negara-negara lain. Kita dapat mengukuhkan ukhuwah kita sesama kita.
sesama kita, sesama manusia. Kita dapat mewujudkan sifat kemanusiaan bukan saja di tempat kita tapi seluruh dunia melalui sastra. Sastra ini sebagai jembatan. Apa yang kita tulis, apa yang kita buat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan haruslah berunsur nasihat ataupun dakwah. Okey? Kita untuk orang belia-belia yang muda. Itu tidak, bagi saya itu yang paling penting sekali, nawaitu kita. Kenapa kita menulis? Untuk apa kita menulis? Apa sebenarnya yang kita perjuangkan? Yang pertama, apa yang kita harus perjuangkan adalah menegakkan, ini secara pribadi, menegakkan kalimah Allah. Itu yang paling penting. Kemudian kita juga harus berjuang untuk kedamaian, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi seluruh manusia. Kita kira dia bangsa apa, agama apa. Kita harus memberi contoh yang baik dalam penulisan kita, dalam apa yang kita sampaikan, dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita. Saya rasa terlalu panjang ya. Bunda luar biasa semangatnya, melebihi semangat saya yang masih muda ini ya. Oke Bunda, terima kasih waktunya. Nanti mohon izin ini akan Nanda siarkan di YouTube pribadi Nanda. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bunda yang sangat sibuk ini. Bunda juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anak Anda Muhammad Rois Rinaldi yang Bunda kenal, dan Bunda berbangga dengan kamu. Bunda cukup senang sekali sebab kamu ini begitu aktif. Bunda sangat bangga dengan kamu ya, menyanjungi kamu punya kegiatan, kamu punya aktiviti begitu. Kamu mantap, kamu sebagai contoh yang baik untuk belia-belia, untuk remaja-remaja. Kamu adalah contoh yang terbaik, kamu harus ingat itu selalu. Bonda doakan kamu terus sukses di masa-masa akan datang. Dan Bonda juga pada malam ini ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada kata-kata yang mungkin kurang baik ataupun gurau senda yang mungkin tidak berapa itu. Bonda memohon maaf juga ya. Demikian teman-teman, obrolan bersama Sonjakan. Saya biasa menyebut beliau Bunda karena kami sudah saling kenal cukup lama dan memang dunia sastra yang mempertemukan kami. Tentu generasinya sudah sangat jauh. Beliau berkarya sejak tahun 1980-an, sementara saya lahir di tahun 1980 akhir gitu. Jadi waktu yang sangat panjang yang sudah beliau tempuh untuk kesusastraan, dan kami kenal di jalur kesusastraan juga dalam hubungan kesusastraan internasional baik ASEAN ataupun dunia. Tetap ikuti, nanti saya akan undang lagi beberapa penulis dari negara yang lain, baik dari yang ada di Asia Tenggara atau yang ada di negara-negara lain semisal di Eropa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mereaksi sebuah video. Kali ini kembali lagi kita ke sastrawan muda kita, yaitu Mas Muhammad Rois Rinaldi, yang kali ini melakukan perbincangan dengan seorang sastrawati dari Brunei Darussalam. Nah, ini jarang-jarang terjadi ya. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk bisa melihat bagaimana interaksi antara bahasa negara kita, negara Indonesia, dengan bahasa yang di Brunei Darussalam. Kalau diperhatikan tadi, sastrawati dari Malaysia, dari Brunei Darussalam tadi, berbicara sepertinya sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Memang ada 1-2 kata menggunakan bahasa Inggris, tapi itu wajar ya, karena mereka adalah memang jajahan dari negara Inggris. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang paling mendekati bahasa Indonesia itu diantaranya adalah Brunei dari Darussalam ya, selain dari Filipina di Pulau Sulu, kemudian di Singapura ya, itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, yang kita perbincangkan di sini adalah bagaimana perkembangan baik itu sastra ataupun bahasa sendiri itu antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Dan kalau dilihat dari percakapan ini tadi, ini sangat
mengembirakan ya teman-teman, ternyata perkembangannya cukup baik untuk kedepannya bagi bangsa Indonesia sendiri ataupun bagi negara Brunei sendiri. Hal inilah yang harus kita selalu pupuk, kebersamaan, kesatuan di dalam penggunaan bahasa yang memang digunakan di kawasan ASEAN, yaitu bahasa negara masing-masing yang pada dasarnya adalah dari bahasa Melayu. Nah, untuk Indonesia sendiri tentu tidak ada masalah dengan Brunei Darussalam. Ya, tetapi terkadang seperti yang dikatakan oleh Mas Rois tadi, kita ada bersinggungan dengan Malaysia ya, karena Malaysia sempat mengklaim bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, bahkan mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang ada adalah bahasa Melayu. Nah, tentu saja hal ini membuat Indonesia juga mereaksi bahwa bahasa Indonesia itu ada, bukannya tidak ada. Ya. Malah bahasa Melayu di Indonesia adalah bagian dari bahasa daerah. Tetapi bahasa Melayu ini tetap bisa berkembang, tetap bisa tumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk gelaran ataupun untuk kawasan anak-anak generasi zaman sekarang, tadi sudah dijabarkan pendapat dari Bunda dari Brunei tadi, mengatakan bahwa yang pertama adalah kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus menggerakkan generasi muda agar bisa terus berbahasa nasional masing-masing, agar bahasa ini dapat mempersatukan menjadi bahasa komunikasi terutama di ASEAN itu sendiri. Tentu saja hal ini sangat mendukung dari sisi politik, ya, kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi seni dan budaya untuk perkembangan secara negara-negara sesama di ASEAN maupun secara global, ya, secara internasional. Hal ini penting karena apa? Karena bangsa ASEAN ini sebenarnya adalah bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang maju, dan bangsa yang terdidik. Ya, hanya saja peluangnya memang saat ini kita masih lemah. Kenapa? Karena selama ini apapun yang dilakukan ini dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yang berada di Eropa dan di Amerika. Ya, dengan status kita di Asia Tenggara ini adalah sebagai negara yang dijajah. Ya, namanya negara yang dijajah tentu saja kebudayaannya, seninya, dan ciri khas dari negara yang dijajah itu akan dihancurkan oleh para penjajah, dan itu memang terbukti ya. Sampai sekarang saja kita masih mencari jati diri bangsa-bangsa di ASEAN ini sendiri, termasuk di Indonesia ya. Ada beberapa hal yang memang kita harus cari kebenarannya, seperti contohnya adalah siapa sebenarnya pelaut yang mengelilingi dunia pertama kali, ternyata dari Indonesia. Ya. Kemudian ada juga kapal laut terbesar yang pertama kali ada di dunia, itu pun ada dari Indonesia, yang namanya adalah Jong Jawa. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang ternyata memang ditutupi oleh para penjajah, sehingga kita tidak tahu siapa diri kita ini. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman? Silakan ditulis di kolom komentar untuk masalah bahasa Indonesia dan bahasa yang ada di Brunei. Kalau pendapat Pak D ini sangat mirip ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Bahkan di sini R-nya itu terlihat jelas ya penggunaannya ya. Kemudian penggunaan kosakata konsonan hidup seperti A, U, I, U, E, O itu jelas sekali. Ya, jadi sama persis dengan di Indonesia, hanya ada 1-2 kata yang dalam bahasa Inggris. Oke, sampai di sini dulu dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.